Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 8 September 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Dibilan dari sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, 4 unit rumah kontrakan di kawasan padat penduduk di kota Kisaran, Asahan, ludes dilalap api. Kebakaran terjadi di Jalan Cokrominoto, Gang Mangga, Kota Kisaran pada Sabtu siang. Mengetahui adanya kobaran api, warga sekitar langsung bergotong royong untuk memadamkan api. Namun angin kencang menyebabkan si jago merah sulit dijinakan. Sementara itu warga lain yang rumahnya dekat dengan titik api langsung mengevakuasi barang-barang keluar rumah karena khawatir api merambat ke rumah mereka. Tidak berselang lama, pihak depot pengisian BBM Pertamina Kisaran langsung menurunkan petugasnya ke lokasi karena rumah yang terbakar berdekatan dengan depot Pertamina. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut anak pemilik rumah kontrakan, Mukmin, api pertama kali berasal dari salah satu rumah kontrakan yang ditinggal penghuninya bekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, sekitar 1 jam lalu kami dapat telepon bahwasanya rumah 7 pintu ini, yaitu rumah keluarga Haji Basri ini, dapat info kebakaran di titik apinya itu adalah nomor 2 yang ditempati oleh saudara Lili. Ada rumah berapa rumah? Ini kan rumah 7 pintu, jadi ada 4 rumah yang terbakar. Rumah kelima itu separuh ya. Ada korban jiwa? Nggak ada, karena yang punya rumah yang terbakar itu, yang sudah kebakar arus pendek infonya, itu sedang terjadi ya. Jadi nggak ada, kosong rumahnya. Pemirsa, baru 7 bulan selesai dibangun tembok penahan atau retaining walls pada pembangunan box Carvet kini sudah banyak mengalami keretakan. Beginilah kondisi 1 unit bangunan penahan tembok dan box Carvet proyek bersumber dari APBD tahun 2023 lalu sebesar 195 juta rupiah. Berlokasi di Dusun Kerasan Rejo, Desa Adian Torop, Kecamatan Air Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Baru 7 bulan selesai dibangun, kini kondisinya sudah retak dan pecah. Ironinya, susunan batu dan pelapisan semen tidak sesuai dengan bestek. Justru bangunan pemerintah Dinas PU Labura yang dikerjakan oleh pihak ketiga tidak memiliki mutu kualitas standar yang berlaku dan dapat merugikan keuangan negara. Salah seorang warga, Dedi Sidabutar, berharap agar dinas terkait bersama pihak ketiga agar segera memperbaiki bangunan tersebut. Menurut yang kita pantau atau kita perhatikan dari masyarakat, pembangunan wiker namanya, itu asal-asalan. Ya. Jadi dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Bisa pihak terkait turun ke lokasi untuk meninjau langsung. Ya. Kepada pihak terkait atau dinas PU, kiranya turun tangan lah. Karena kami selaku masyarakat kecewa kepada pihak pemborong juga, kiranya segeralah memperbaikinya. Jika tidak mampu memperbaikinya, ya saya harapkan kepada pihak penegak hukum untuk menindaklanjut penindakannya. Pemirsa, akibat kurangnya perhatian dan perawatan pihak Sekolah Dasar Negeri 405 di Desa Sundutan Tigo, Kecamatan Natal, berbagai titik bangunan sekolah terlihat tidak terawat dan hancur. Viral di media sosial, potret pendidikan di Kabupaten Mandailing, Natal membuat pemerhati pendidikan mengecam pemerintah yang kurang perhatian melihat kondisi siswa dan guru yang melakukan proses belajar mengajar di tempat masih jauh dari kata layak. Para siswa dan guru di Sekolah Dasar Negeri 405 di Desa Sundutan Tigo, Kecamatan Natal, belajar mengajar yang masih berlantai tanah, berdinding papan yang rapuh, serta atap yang bocor. Lebih mirisnya, fasilitas mobiler seperti kursi, meja,
dan papan tulis juga dibuat seadanya. Guru dan siswa terpaksa tetap belajar di lantai yang berdebu dan becek saat musim penghujan tiba. Selain itu, fasilitas bangunan MCK juga tak layak digunakan karena dinding MCK ditutup dengan seng bekas. Akibat kondisi memperhatikan ini, membuat pemerhati pendidikan di Mandailing Natal mengecam pemerintah daerah di tengah-tengah fasilitas bangunan sekolah di wilayah kota. Namun berbeda dengan sekolah yang ada di desa terpencil. Sudah sangat memprihatinkan bagi kita di dunia pendidikan. Saya melihat di videonya itu, jangankan dulu lantainya, menuju sekolah itu saja sangat merah. Bagaimana anak-anak dan guru belajar di situ kalau keadaannya seperti itu, apalagi musim hujan. Artinya ini murni kesalahan daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang tidak pernah melihat secara langsung kondisi keadaan infrastruktur ataupun moduler yang ada di sekolah secara nyata. Ini pelajaran pahit ini kepada Kepala Dinas Pendidikan maupun Bupati Mandailing Natal. Puluhan massa melakukan pengrusakan kantor Balai Desa Sirambas Mandailing Natal oleh karena pembagian bantuan langsung tunai dinilai tidak adil. Tim reskrim dari Polres Mandailing Natal turun ke lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara. Insiden pengrusakan kantor Balai Desa Sirambas Kecamatan Panyamungan Barat Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan kaca jendela dan fasilitas lainnya rusak. Pengrusakan kantor Balai Desa oleh puluhan massa itu menyebabkan karena pembagian bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dinilai tidak adil dan merata. Akibat perusakan itu, Kepala Desa Sirambas Ilman Suhdi melaporkan peristiwa pengrusakan yang dilakukan warganya ke Polres Mandailing Natal. Sementara tim dari Unit Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal yang menerima laporan kepala desa tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian dan penyelidikan. Setelah lebih dari 2 jam melakukan olah TKP di luar dan di dalam balai desa, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk potongan kayu, batu, pecahan kaca, dan sisa puing-puing pengrusakan. Jadi untuk perkara tindak pidana pengrusakan yang kemarin sempat dilaporkan oleh Kepala Desa Sirambas, penanganannya saat sekarang ini masih dalam proses penyelidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan cek TKP untuk mengetahui kebenaran peristiwa itu terjadi atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu anggota masih melakukan penyelidikan melalui keterangan saksi-saksi dengan memanggil para saksi yang ada di TKP dan mengetahui kejadian pada saat itu. Pemirsa diduga kesal karena tidak diajak pindah rumah oleh seorang ayahnya. Seorang anak tega membunuh ayah kandungnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, ayah kandung pelaku tidak mengajak anaknya pindah rumah karena anak tersebut pecandu narkoba. Peristiwa itu terjadi di rumah kontrakan di kawasan Jalan Pertahanan, Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 bilah senjata tajam jenis belati yang digunakan pelaku untuk membunuh ayah kandungnya. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago mengatakan peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Kamis pagi kemarin di saat korban yang merupakan ayah kandung pelaku hendak pindah rumah, namun pelaku tidak diajak untuk pindah. Pelaku yang saat itu tersinggung dan marah mencoba membunuh ayahnya. Tidak lama pelaku tersadar dan langsung membawa ayah kandungnya tersebut menuju rumah sakit. Namun naas di tengah perjalanan korban meninggal dunia. Faidir pun mengungkapkan jika hubungan ayah dengan pelaku ini sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, yang mana ayahnya sudah jenuh melihat tingkah laku pelaku yang kecanduan narkoba dan memutuskan untuk pindah rumah. Berkat korban yaitu Asmar umur 53 tahun, pelakunya yaitu anak kandungnya sendiri, anak pertama dari istri yang ketiga atas nama ID Priscisko. Kronologis kejadiannya adalah sebenarnya antara bapak dengan anak ini selama ini sering terjadi pertengkaran.
Yang mana pada saat kejadian orang tuanya itu sudah merasa jenuh dan sudah merasa nggak tahan lagi, mau pingin pindah rumah. Selama kurun waktu bulan Agustus, sejumlah kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Humbahas diungkap. Dalam pengungkapan 5 kasus kejahatan tersebut, sebanyak 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya adalah pelajar, sementara 5 tersangka lainnya adalah pelaku usia dewasa. Hal tersebut diungkap Kapolres Humbang Hasudutan AKBP Hari Ardianto dalam konferensi pers di depan markas Polres Humbahas Sabtu kemarin. Di antara 5 kasus yang diungkap Polres Humbahas yang menjadi sorotan publik yakni kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban atas nama Alfredo Simanulang meninggal dunia. Warga desa Huta Bagasan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan, 6 pelaku sebagai tersangka dan telah diamankan di Polres Humbang Hasudutan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, dalam pengungkapan kasus lainnya, yakni pencurian 3 ekor ternak kerbau di Desa Nagasaribu, Kecamatan Lintong Nihuta, sebanyak 2 dari 3 pelaku telah ditangkap dan 1 pelaku saat ini masih dalam status daftar pencarian orang. Selain itu juga pada kasus yang berbeda, 2 kasus pencabulan terhadap anak 2 orang. Pelaku telah ditangkap dan 1 orang pelaku pencurian sepeda motor, 1 orang pelaku yang dikenal sebagai pengendara Vespa keliling kini telah diamankan. Kapolres Humbahasa AKB Hari Ardianto mengapresiasi kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut. Ini hasil ungkap kasus kita bulan ini juga, kita telah mengungkap ada 4 laporan polisi lagi yang bisa kita ungkap. Yang kedua yaitu kaitan masalah cabul, 1 tersangka yang kejadian pada bulan Juni ya. Pada bulan Juni ya kita kejar tersangka melarikan diri dan kita dapatkan di Jambi, kita tangkap di Jambi. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk 3 orang kawanan spesialis pencurian sepeda motor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Kota Medan dan Deli Serdang. Ketiga pelaku diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas sebab melawan dan berupaya melarikan diri saat diamankan. Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial ini memperlihatkan saat detik-detik pelaku kawanan spesialis curanmor ini beraksi di wilayah Kota Medan. Dengan menyasar sepeda motor yang terparkir, para pelaku terlebih dahulu memantau situasi sekitar lokasi. Setelah merasa aman, para pelaku lalu membobol kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T dan membawa kabur sepeda motor korban. Saat akan diamankan, ketiga pelaku melawan petugas dan berupaya melarikan diri sehingga terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba mengatakan selain merupakan spesialis, salah satu pelaku juga merupakan residivis kasus serupa dan baru bebas dari penjara. Dan setelah kita cross-check di lapangan, bahwasanya kedua pelaku ini ada bermain di 3 TKP, yaitu di daerah Padangbulan, tepatnya di Jalan Jambi Ginting, Simpang Pasar 4. Kemudian yang kedua yaitu daerah Ring Road, Pasar 8. Yang ketiga yaitu di daerah Jalan Karya Seagul. Ya, di TKP tersebut 1 unit Honda Beat dan terjual 3,5 juta. Untuk modus Bahwasanya mereka melihat dulu, kemudian di saat memang dalam posisi terparkir dan tidak ada orang, mereka menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut. Lalu Pemirsa, sebanyak 6 orang pelaku geng motor, pelaku utama pengeroyokan mengakibatkan seorang pelajar tewas di Tanjung Merawa, ditangkap Satreskrim Polresta Deli Serdang. Para pelaku yang ditangkap ini masih di bawah umur dan berstatus pelajar di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang.
Menurut keterangan Wakapolresta Deli Serdang, AKBP Juliani Prihartini, pelaku pengeroyokan masih terus dilakukan pengembangan. Kasus pengeroyokan tersebut terjadi pada Senin 2 September 2024 sekitar pukul 2 dini hari. Pada waktu itu, salah satu teman pelaku mendapat kabar akan adanya tawuran antara geng motor 1314 dengan geng motor Excot. Kemudian para pelaku dan kawan-kawannya mempersiapkan berbagai senjata tajam untuk melakukan tawuran. Sesampainya di titik pertempuran, kedua geng motor itu langsung saling serang sehingga mengakibatkan salah seorang meninggal dunia. Satreskrim Polresta Deli Serdang telah mengamankan 6 orang pelaku dan selanjutnya akan terus melakukan penyelidikan serta penyidikan proses selanjutnya. Untuk para tersangka ditetapkan pasal 340 subpasal 355 ayat 2 subpasal 170 ayat 3 dari KUH Pidana. Atau penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang dan atau secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, teman-teman sekalian. Geng motor ini geng motor 1314 dengan kelompok geng motor Exos, di mana titik kejadiannya itu di Jalan Pondok Bambu, Dusun 1, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Rawa. Atas kejadian ini ada salah satu korban, yaitu dengan inisial DPR 19 tahun yang beralamatkan Kecamatan Tanjung Rawa meninggal dunia. Pemirsa, aparat TNI Kodim 0203 Langkat memberikan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar yang ada di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pemberian makanan bergizi ini bertujuan untuk pencegahan terhadap stunting atau terhambatnya tumbuh kembang anak karena kurangnya asupan gizi dan vitamin. Menyikapi hal tersebut, jajaran TNI Kodim 0203 Langkat turut memperhatikan tumbuh kembang anak demi generasi sehat menuju Indonesia Emas. Pembagian makanan bervitamin ini dilakukan setiap bulan dengan sekolah dasar berbeda yang ada di seputaran Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Sedikitnya 4 sekolah dasar setiap bulannya dikunjungi langsung aparat TNI Kodim 0203 Langkat guna membagikan makanan sehat seperti susu, telur, dan peralatan belajar. Panglima Penghubung TNI Kodim 0203 Langkat, Hasanuddin Batubara mengatakan sedikitnya 2.000 siswa sekolah dasar setiap bulan akan diberikan makanan tambahan yang bervitamin demi pencegahan stunting menuju generasi emas dengan target Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Ini adalah pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah SD yang merupakan program unggulan dari TNI Angkatan Darat untuk mengatasi stunting. Ya, rencana kegiatan ini adalah kita lakukan setiap bulannya dengan 4 SD setiap bulannya sasarannya, kira-kira 2.000 siswa setiap bulan. Ya, yang kita berikan dalam bantuan ini adalah yang pertama telur rebus ya sebagai tambahan gizi kepada anak-anak untuk mengatasi stunting. Yang kedua susu 1 botol. Yang ketiga itu alat tulis untuk. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ribuan atlet terbaik dari seluruh penjuru negeri akan bertarung dalam kompetisi penuh gengsi di panggung para juara. Saksikan perjuangan mereka dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21. PON Aceh Sumut 2024. Catat tanggal dan jam penayangannya. Hanya di TVRI Sport. Pemirsa, kirap api Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara telah tiba di Kabupaten Asahan dan disambut antusias ribuan warga. Perjalanan kirap api PON tiba di Kabupaten Asahan pada Sabtu 7 September 2024. Sebelumnya api PON ini telah diarak dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Utara. Kabupaten Asahan sendiri merupakan kabupaten ke-13 di Sumatera Utara yang disinggahi kirap api PON.
Obor api PON kemudian dibawa oleh rombongan pelari yang terdiri dari personel TNI dan Polri menuju alun-alun kota Kisaran. Upacara penerimaan obor api PON dipimpin Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Selanjutnya Wakil Bupati Asahan menyalakan tungku yang sudah disiapkan yang dipantik dari obor api PON yang dibawa rombongan kirap. Wakil Bupati Asahan mengaku bangga karena Asahan menjadi salah satu kabupaten yang disinggahi kirap api PON. Ia berharap semangat api PON ini dapat menular ke para atlet Sumatera Utara dan dapat memberikan perolehan emas yang lebih banyak agar Sumatera Utara dapat menjadi kontingen terbaik. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Asahan dan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Asahan beserta seluruh forum koordinasi pimpinan daerah menyambut gembira kepada para rombongan kirap api PON ke-21 Aceh Sumatera Utara yang telah melewati Kabupaten Asahan sebagai lintasan ke-13. Maka pada kesempatan ini, mari sama-sama kita sukseskan acara Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Pemirsa, ribuan pelajar dan masyarakat antusias menyambut kirap api Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara yang tiba di Kabupaten Batubara. Ribuan pelajar ini tampak berbaris di pinggir jalan lintas Sumatera, Kecamatan Air Putih Batubara pada kemarin sore untuk menyambut rombongan kirap api PON dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Batubara merupakan kabupaten ke-14 di Sumatera Utara yang disinggahi kirap api PON. Obor api PON yang tiba di Batubara kemudian diarak menuju lapangan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih. Upacara penerimaan obor api PON dipimpin penjabat Bupati Batubara, Heri Wahyudi, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara. Heri Wahyudi berharap agar seluruh elemen masyarakat ikut serta mensukseskan gelaran PON ini. Usai dari Kabupaten Batubara, rombongan kirap api PON kemudian dilepas untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Tebing Tinggi dan akan berakhir di Kota Medan. Kita menyambut Gebiar Api PON 21 Sumut, Aceh Sumut untuk penerimaan api PON di Kabupaten Batubara yang tadi sudah kita sampaikan bahwa perjalanan api PON ini dari Asahan menuju Batubara dan dari Batubara sore ini menuju Kota Madia Tebing Tinggi. Pertandingan tim sepak bola putri Kalimantan Timur melawan tim daerah istimewa Yogyakarta dalam penyisian Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut berakhir imbang. Hal itu membuat tim Kaltim tidak lolos ke laga pertandingan selanjutnya. Sejak menit pertama penyisihan pertandingan sepak bola putri di Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Stadion Mini Deli Serdang pada Sabtu pagi, tim Kalimantan Timur terus mendapatkan permainan keras dari tim daerah istimewa Yogyakarta, di mana tim Kaltim selalu dihadang pemain belakang tim putri Yogyakarta. Hal itu membuat tim Kaltim sulit merebut gol dari gawang lawan. Beberapa kali penyerang Kalimantan Timur berupaya menerobos lini pertahanan Yogyakarta, namun selalu gagal karena kuatnya pertahanan tim sepak bola putri daerah istimewa Yogyakarta menjadi kesulitan bagi tim Kalimantan Timur untuk merebut tiket ke pertandingan selanjutnya. Hingga di akhir babak pertama, gol belum tercipta dari kedua tim. Memasuki babak kedua, tim sepak bola putri daerah istimewa Yogyakarta lebih dominan melakukan serangan, tetapi tidak bisa membobol gawang tim Kaltim. Berbagai serangan yang dilakukan oleh tim Yogyakarta, baik itu dari tiap hari sisi lapangan juga tidak mampu menciptakan gol. Pada akhirnya skor tidak berubah dan pertandingan imbang 0-0. Hingga tim sepak bola putri Kalimantan Timur gagal ke pertandingan selanjutnya dan dinyatakan tidak lolos karena tidak mendapatkan poin. Pada pertandingan sebelumnya, tim Kalimantan Timur dikalahkan Papua Pegunungan dengan skor 3-1. Tim sepak bola putri Jawa Barat berhasil lolos ke semifinal usai mengalahkan tim Bangka Belitung 1-0 pada pertandingan di Stadion Mini Deli Serdang pada Sabtu sore. Sejak babak pertama dimulai, tim Jawa Barat tampil langsung menyerang dan mencoba mendominasi pertandingan. Beberapa percobaan tendangan ke arah gawang sebanyak tercipta, namun belum bisa menghasilkan gol. Hingga menit ke-28, tendangan dari tim Jabar dari luar kotak penalti tidak bisa diantisipasi kiper.
sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0. Hasil ini bertahan hingga peluit tanda pertandingan babak pertama dibunyikan. Di babak kedua, tim Babel mencoba berbagai serangan untuk bisa menyamakan kedudukan. Beberapa peluang juga banyak didapati tim Bangka Belitung dengan beberapa kali mendapatkan tendangan bebas, namun sigapnya kiper Jawa Barat berhasil mengamankan gawang. Hingga akhir babak kedua tidak ada tambahan gol sehingga tim Jawa Barat berhasil memenangkan pertandingan dan berhak lolos ke babak semifinal. Tim Bangka Belitung masih berpeluang lolos jika mampu mengalahkan tim Sumatera Utara pada laga selanjutnya untuk menjadi runner-up terbaik dari 3 grup. Pemirsa, 2 pemboling putra andalan tuan rumah Sumatera Utara, Aldila Indrayati dan Nadia Pramanik berhasil melaju ke babak semifinal nomor tunggal putri cabur bowling Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Dalam pertandingan yang berlangsung di Gor Haja Rayati Syafrin Jalan Pancing Medan kemarin, Aldila Indrayati masuk 4 besar dengan raihan poin tertinggi 1.328, average 221 dalam 6 games. Sedangkan Nadia Pramanik menduduki posisi keempat dengan raihan 1.999, average 200, dengan 2 tiket semifinal lainnya diraih pemboling Jawa Timur Sinta Cesaria Yunita yang poinnya sama dengan poin Aldila untuk menduduki posisi kedua, serta Tanya Romi Mimper yang membukukan 1.288 poin, average 215. Pemboling Sumut Aldila Indrayati yang tampil di babak penyisihan sesi siang langsung tampil memukau dengan mencetak 236 poin di game pertama. Skor tertinggi wanita akrab disapa Indri ini adalah 266 yang dia bukukan di game kelima sekaligus menjadi skor tertinggi dari seluruh peserta babak penyisihan. Babak semifinal dan final cabur bowling nomor single putri akan berlangsung pada Senin mendatang. Di semifinal, Indri akan menghadapi rekannya Nadia dan Sinta melawan Tanya Romimper. Dengan demikian, Sumut sudah memastikan 1 medali perak dan 1 perunggu dari cabur bowling. Pemirsa, Persatuan Bowling Indonesia menyebut untuk cabang olahraga bowling yang berlangsung di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut akan menjadi ajang seleksi para atlet untuk bisa berlaga di event internasional. Hal itu disampaikan Ketua Umum PBI Agus Muhammad Bahron. Sebelumnya, cabang olahraga bowling sudah digelar perdana di Gor Bowling di Spora Sumut Sabtu pagi dalam kegiatan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Dalam pertandingan ini diikuti oleh 10 kontingen, diantaranya Sumut, Aceh, Riau, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Banten, Jabar, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dengan memainkan 11 nomor, para kontingen siap menyebutkan 11 medali dalam cabur bowling, di mana untuk putri dan putra ada 5 nomor, single, double, team, all event, master ditambah 1 campuran. Di hari pertama kompetisi bowling dilakukan penyisihan single putri grup dan 1 dan 2. Ketua Umum PBI menyatakan pihaknya mengapresiasi pihak penyelenggara dengan adanya Gor Bowling di Sumatera Utara. Ajang ini akan menjadi seleksi para atlet baik putra maupun putri untuk berlaga di event-event selanjutnya maupun ajang internasional. Pemirsa, tim Polo Air Jawa Barat menunjukkan dominasi luar biasa dalam pertandingan PON 2024 dengan kemenangan telak 2-2-4 atas daerah istimewa Yogyakarta. Para pemain Jawa Barat tampil tanpa celah dan mendikte permainan sejak awal hingga akhir pada laga cabang olahraga polo air putra di kolam selayang Dispora Sumatera Utara Medan Sabtu sore. Pertahanan solid dan serangan cepat menjadi kunci sukses Jawa Barat dalam meraih kemenangan besar ini. Kapten tim Jawa Barat Made Agung mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras tim dalam menjalankan strategi yang sudah dipersiapkan dengan matang. Dengan hasil ini Jawa Barat mengumpulkan poin 9 bersama Jakarta kokoh di posisi puncak klasemen sementara, membuka peluang besar untuk meraih medali emas. Kemenangan ini sekaligus mempertegas ambisi Jawa Barat untuk mempertahankan medali emas yang telah mereka raih dalam beberapa edisi PON sebelumnya. Atas kekompakannya, tim Jawa Barat meraih kemenangan telak 2-2-4 atas Yogyakarta dalam lanjutan pertandingan PON 2024.
Dengan hasil ini, Jawa Barat semakin optimis menata pertandingan berikutnya melawan Jakarta. Tim polo air putra Provinsi Jambi melaju ke babak final memperebutkan peringkat ketiga setelah mengalahkan Sumatera Selatan pada laga polo air putra di PON 2024 di kolam renang Selayang Dispora, Sumatera Utara kemarin. Setelah mempelajari pertandingan sebelumnya antara Sumatera Selatan, Jakarta maupun Jawa Barat, tim polo air putra Jambi optimis akan memenangkan pertandingan melawan Sumatera Selatan. Sejak awal pertandingan, tim polo air putra asal Jambi ini terlihat solid dan menjaga kekompakan tim serta mendengar instruksi pelatih. Pertandingan ditutup dengan skor 28-2 di mana pada babak pertama dengan skor 0 untuk Sumsel dan 9 skor untuk Jambi. Memasuki pertandingan babak kedua, 1 skor diraih Sumsel dan 4 skor diraih Jambi. Pada babak ketiga, skor 0 untuk Sumsel dan 6 untuk Jambi. Lalu pada babak terakhir, 1 skor untuk Sumsel dan 9 skor untuk Jambi. Dengan meraih skor 28-2, tim polo air putra Jambi akhirnya melaju ke babak final memperebutkan peringkat ketiga setelah mengalahkan Sumatera Selatan pada laga polo air putra di PON 2024. Pemirsa, harapan kontingen Sumatera Utara untuk meraih medali emas dari cabang olahraga hoki indoor putra dipastikan pupus. Setelah tim hoki indoor putra Sumut kembali menelan kekalahan menghadapi kontingen Banten dengan skor 4-2 dalam laga lanjutan babak penyisihan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 di Gedung Serbaguna Unimed Deli Serdang. Tim hoki indoor putra Sumatera Utara kembali menelan kekalahan saat menghadapi kontingen Banten dengan skor 4-2 dalam ajang PON 2024 ke-21. Walaupun sempat unggul lebih dahulu, namun Sumut harus mengakui keunggulan Banten hingga pertandingan usai. Ini merupakan kekalahan ketiga kalinya bagi tim hoki indoor putra Sumut setelah pertama menghadapi Papua dengan skor 2-1, lalu menghadapi Jawa Tengah dengan skor 2-3. Tim Sumut sempat unggul terlebih dahulu lewat gol boy Neza Sembiring di menit ke-13 di awal kuarter. Merasa tertinggal, Banten meningkatkan serangan dan yang berbuah gol oleh Judih Maulana sehingga kedudukan sama kuat 1-1. Tak ingin lengah, Banten kembali berhasil memperbesar keunggulan lewat gol Julio Dwi di menit ke-26 dan gol Ihsan Ramadan di menit ke-29. Unggul dengan skor 3-1 membuat Banten sedikit lengah menjaga areal pertahanannya. Sumut berhasil memperkecil ketinggalan lewat gol boy Neza Sembiring di menit ke-38 dengan skor akhir 2-3 pun bertahan hingga akhir pertandingan usai. Dengan hasil ini, kontingen Sumut harus berada di pasar klasemen sementara dan belum pernah meraih 3 poin dari total 3 pertandingan. Pemirsa, langkah tim futsal putri Sumut harus terhenti di babak semifinal cabang olahraga futsal putri di Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Setelah dikalahkan oleh tim futsal putri Jawa Barat 8 gol tanpa balas. Dengan hasil ini dipastikan bahwa Sumut tidak memiliki perwakilan baik putra maupun putri di partai final cabur futsal PON 2024. Langkah tim futsal putri Sumut harus terhenti di babak semifinal usai dipermalukan Jawa Barat dengan skor yang cukup telak 8 gol tanpa balas. Sejak awal pertandingan dimulai, tim futsal putri Jabar telah bermain impresif dan menggempur barisan pertahanan Sumut. Di menit keempat, Jabar telah unggul cepat lewat gol kapten kesebelasan Novita Murni. Jabar menambah kembali gol di menit ke-8, menit ke-23, dan menit ke-26 di paruh pertama pertandingan. Skor 3-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, Jabar kembali memperbesar keunggulan dari menit ke-32, menit 33, menit 36, dan menit ke-37. Skor 8-0 pun bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, maka tim futsal putri Jawa Barat dipastikan lolos ke babak final dan akan menghadapi kontingen DKI Jakarta yang juga menantang telak dengan skor 7-0 atas Papua Barat untuk memperebutkan medali emas. Kalahkan tim futsal Banten pada semifinal cabang olahraga futsal putra ke PON ke-21 Aceh Sumut dengan skor 3-2. Tim futsal Jawa Timur dipastikan melaju ke final bertemu dengan tim futsal Kalimantan Timur yang juga menang atas Nusa Tenggara Timur dengan skor yang sama 3-2 untuk memperebutkan medali emas.
Laga semifinal antara tim futsal putra Jawa Timur melawan tim futsal putra Banten pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 digelar di Gor Futsal di Sporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saling serang pun terjadi antara kedua tim yang sama-sama memiliki fans atau supporter fanatik yang turut memenuhi areal Gor Futsal di Sporasu, Deli Serdang ini. Hal ini membuat tim futsal putra Banten gagal melaju ke final, sementara tim futsal putra Jawa Timur dipastikan melenggang ke final dan akan bertemu tim futsal Kalimantan Timur yang juga berhasil memenangkan pertandingan di babak semifinal menghadapi tim futsal putra Nusa Tenggara Timur dengan skor 3-2. Jatim dan Kaltim akan berlaga di partai final guna merebutkan medali emas Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Sedangkan tim futsal putra Banten akan menghadapi Nusa Tenggara Timur untuk memperebutkan medali perunggu. Cabang barongsai menyumbang medali emas pertama bagi kontingen Kalimantan Utara atau Kaltara di Pekan PON 21 2024 Aceh Sumut. Hasil ini ditorehkan setelah tim barongsai Kaltara mengumpulkan nilai tertinggi di nomor taulu bebas yang berlangsung di Sport Center Martial Art Arena Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Tampil dengan membawa cerita seekor singa jantan mendapatkan mustika raja, tim barongsai Kaltara membuat penonton yang hadir takjub dan bersorak. Bahkan Dewan Juri memberi nilai 9,17 karena mampu melewati 17 kali kesulitan dan nihil kesalahan saat bermain. Pelatih barongsai Kaltara, Ferdi, mengaku bersyukur anak asuhnya bisa meraih target medali emas, apalagi ini merupakan medali perdana bagi Kaltara pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Jadi kebetulan babak kualifikasi kami hanya lolos di kategori tonggak. Jadi kami hanya mengikuti 2 nomor di pertandingan ini, kategori tonggak taulu bebas dengan kategori barongsai kecepatan. Nah, hari ini kita berhasil dapat barongsai taulu bebasnya kategori tonggak medali emas. Jadi besok kita masih ada 1 nomor lagi dari Kaltara untuk kita perjuangkan. Tahapan ini seperti apa barongsai menyumbang medali pertama? Ya, ini sesuai targetnya. Kita sudah persiapan dari 6 bulan lalu. Kita sudah desentralisasi, kita try out, latihan terus. Ya, bersyukur inilah. Dengan perolehan 1 emas ini, Kaltara menempati peringkat 17 klasmen sementara medali kontingen sampai dengan Sabtu pukul 20.40 waktu Indonesia bagian Barat. Peringkat pertama masih diduduki Jawa Barat dengan 10 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Disusul Jawa Timur dengan 10 emas, 6 perak, dan 10 perunggu, serta DKI Jakarta dengan 7 emas, 14 perak, dan 6 perunggu. Pemirsa, cabang olahraga drum band Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut tahun 2024 mulai dilaksanakan pada hari Sabtu di lapangan Madya Athletic Sport Center Kabupaten Deli Serdang dengan memperebutkan 7 medali emas. Cabang olahraga drum band secara keseluruhan akan diikuti 8 provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Jatim, dan Kalimantan Tengah. Ada 3 kategori perlombaan yang digelar, yakni lomba berbaris jarak pendek, LBJP, lomba berbaris, dan lomba untuk gelar, lomba ketahanan dan ketepatan berbaris. Untuk lomba berbaris jarak pendek sudah digelar hari Sabtu kemarin di Stadion Madya Kuala Namu, Deli Serdang dengan menggelar 3 kategori pertandingan, yakni lomba berbaris jarak pendek putra 400 meter, putri 400 meter, dan campuran 800 meter. Ketua Umum PB Persatuan Drum Band Indonesia, Marsekal Pertama TNI Roni Irianto Monika, ketika membuka pertandingan cabur drum band mengatakan, pada PON ke-19 lalu, cabur drum band memperebutkan 8 medali emas. Namun di PON ke-21 Aceh Sumut ada 17 medali emas yang akan diperebutkan. Roni Irianto menambahkan dengan semakin banyaknya pertandingan pada cabang olahraga drum band, diharapkan semakin berkembang dan semakin diminati masyarakat. Cabur drum band sebelumnya dimainkan di PON 19 di Jawa Barat, ya, Jawa Barat. Di Jawa Barat itu masih
8 medali atau lomba. Nah, dengan pengembangan teman-teman semua, dan kita sekarang melombakan 17 medali ya. 17 medali di PON 21, dan ke depan ya kita harapkan ada kreativitas dan kita kembangkan lagi untuk istilahnya kemajuan dari cabang olahraga drum band di Indonesia. Pemirsa, atlet Jawa Timur kembali meraih medali emas cabang olahraga sepeda gunung MTB PON 21 yang digelar di area Tahura Bukit Barisan Brastagi, Kabupaten Karo. Perlombaan sepeda gunung perseorangan putra di area Taman Hutan Raya Tahura Bukit Barisan Brastagi, Kabupaten Karo diikuti 27 peserta dari berbagai provinsi. Medali emas cabur sepeda gunung MTB diraih atlet dari Jawa Timur Ferry Yudhoyono yang berlaga pada kategori Cross Country Olympic atau XCO putra dengan 6 lap atau putaran menempuh lintasan sepanjang 3.000 meter. Mulai awal start, dua atlet sepeda dari Jatim Ferry Yudhoyono dan Adrian Kurniawan mendominasi persepeda asal Jawa Barat terus membayangi kedua atlet sepeda Jawa Timur, disusul persepeda dari Sumsel dan Bali. Di lap 2 dan terakhir, atlet sepeda MTB Jatim Ferry terus melesat ke depan meninggalkan lawan-lawannya hingga mencapai finish dengan waktu 1 jam 15 menit. Dengan demikian, Jawa Timur dipastikan kembali meraih medali emas cabur sepeda MTB disusul pembalap sepeda Jawa Barat Muhammad Dankin dengan waktu 1 jam 19 menit. Di posisi ketiga, persepeda Jawa Timur Adrian Kurniawan yang mencatat waktu 1 jam 21 menit. Trek di sini cukup berat, ada beberapa titik yang sulit untuk dinaikin, untuk sabar baru bisa naik. Kalau berat karena ini di ketinggian dan yang tipis, dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Ya, itu emang trik, udah diatur strategi mulai awal. Nggak ngasih trapu. KPU Kota Tebing Tinggi saat ini sedang melakukan verifikasi administrasi dukungan bakal calon wali kota dan wakil wali kota, dilanjutkan dengan tanggapan dari masyarakat serta penetapan calon dan pengundian nomor urut calon. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Kota Tebing Tinggi Syaifuddin Oktarambe di sela kegiatan tahapan Pilkada Kota Tebing Tinggi kemarin. Tahapan yang saat ini sedang berjalan adalah melakukan verifikasi administrasi atas dukungan parpol kepada bacalon. Dilanjutkan tahapan perbaikan verifikasi administrasi dan penelitian perbaikan. Selanjutnya, penetapan jadwal pemberitahuan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bacalon, tanggapan masyarakat tentang keabsahan persyaratan bacalon, dan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat mulai 6 hingga 18 September 2024 sebelum ditetapkan menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Untuk tahapan penetapan calon akan dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024. Sementara itu, dalam waktu dekat ini akan dilakukan pengundian nomor urut paslon yang saat ini lokasi dan tempatnya belum dapat dipastikan. Syaifuddin menambahkan, untuk hasil pemeriksaan kesehatan sudah disampaikan kepada bacalon dengan keterangan dinyatakan sehat dan sanggup bekerja. Melakukan penyerahan hasil verifikasi administrasi. Nah, masih ada beberapa yang harus diperbaiki dari ketiga pasangan calon ini. Nah, setelah selesai itu semua, nanti kita akan melakukan pemberitahuan apakah dari perbaikan ini sudah selesai 100% ataupun belum. Nah, kemudian nanti tepatnya di tanggal
15 sampai dengan 18 September itu akan kita mintakan tanggapan masyarakat. Setelah itu nanti juga ada klarifikasi ataupun masukan. Nah, nanti di tanggal 22 September itu kita akan lakukan pleno tertutup. Nah, pleno tertutup ini kita lakukan 22 September penetapannya apakah ketiga dari pasangan calon ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Pemirsa, warga Kepulauan Nias meminta kepada pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang alami kerusakan cukup berat sehingga berdampak positif bagi lancarnya aktivitas ekonomi masyarakat termasuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Saat ini masih terdapat ruas jalan dan jembatan yang alami kerusakan tingkat sedang hingga cukup parah terjadi pada ruas jalan berstatus nasional, kabupaten, serta jalan kawasan perdesaan. Disebabkan karena kondisi cuaca dan atau situasi alam seperti tanah bergerak serta pengikisan yang ditimbulkan air hujan. Padahal keberadaan jalan dan jembatan sangat penting manfaatnya untuk mendukung kelancaran perhubungan lalu lintas dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Salah seorang pengguna jalan, Inaleni Daily, mengatakan perlunya pemerintahan segera memperbaiki jalan dan jembatan rusak di daerah itu karena infrastruktur tersebut menjadi urat nadi kemajuan ekonomi. Apabila diabaikan dapat mengancam sendi kehidupan seperti terhambatnya arus perdistribusian bahan makanan dan komoditi pertanian warga menuju daerah pasar. Pengendara, kalau bisa pemerintah cepatnya lah ini diperbaiki. Ini udah lama kejadiannya, Kak? Kalau nggak salah seminggu yang lalu ya. Infrastruktur jalan sangat penting bagi masyarakat karena selain alat transportasi, jalan juga merupakan urat nadi perekonomian. Dengan baiknya infrastruktur jalan, maka perekonomian masyarakat akan terangkat. Guna menciptakan generasi yang handal dan mandiri, pihak Sekolah Dasar 02060 Kecamatan Binjai Utara tadi malam menggelar kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Kegiatan perkemahan Pramuka Penggalang dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari Sabtu dan Minggu dengan kegiatan keagamaan, olahraga, dan pembentukan kedisiplinan. Puncak acara kegiatan ditandai dengan upacara kebesaran, kegiatan pramuka, dan penampilan berbagai ketangkasan kepramukaan. Kepala Sekolah Junaidi menyatakan kegiatan perkemahan ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan generasi yang mandiri dan disiplin sejak usia dini. Kegiatan ini adalah kegiatan persami yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Tujuannya adalah untuk membangun karakter anak-anak dan hidup mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan mulai hari Sabtu sampai besok hari Minggu jam 12 siang pulang ke rumah masing-masing. Harapannya membangun anak-anak khususnya di SD 02060 menjadi anak-anak yang mandiri dan mempunyai adat dan etika yang baik. Rencananya kegiatan perkemahan ini akan rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, dengan harapan terciptanya para siswa sekolah dasar yang disiplin dan mandiri, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah dari Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 8 September 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 9 September 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan terjadi di wilayah Dairi, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Nias Selatan. Sementara hujan lebat berpotensi di wilayah Pakpak Barat dan Tapanuli Tengah. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai angin kencang serta petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar, Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Toba. Sementara malam hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan
Potensi hujan ringan hingga lebat seperti di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan. Dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Serdang Bedagai. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 79 hingga 97%. Angin bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 18 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 7 September 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Dibilandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.